Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum, Mbak Wiwi, Mbak Siti Suro. Menurut analisa Anda, pernyataan Pak Prabowo itu dialamatkan kepada siapa sih, jangan mengganggu itu? Dialamatkan kepada siapa? Ya, kosakata jangan mengganggu sekarang ini lagi dibedah gitu ya. Di mana-mana didiskusikan. Alamat palsu loh, Kak. Don't disturb gitu ya. Kosakata ini menjadi seksi sekarang. Ya. Luar biasa. Kita diminta untuk menjadi ahli memprediksi atau menerjemahkan. Tapi pertanyaan saya ditujuannya kepada siapa sebetulnya, bukan ganggunya. Iya, kalau menurut saya kita melihat dalam konteks environment demokrasi ya. Oke. Maka akan ada yang tidak happy dengan kata-kata itu. Oke. Mengapa tidak happy? Ini maksudnya apa ya kan gitu. Kalau jangan ganggu, yang tinggal itu kan tidak banyak yang di luar pemerintah. Makanya mungkin Mas Adian tadi itu paling kurang dalam posisi yang saya melihatnya tidak akan bergabung dengan pemerintah kan itu ya arahnya. Saya melihat arahnya bukan kesimpulan. Maka apakah ditujukan kepada PDI Perjuangan? Gitu. Menurut Mbak Wiwi? Lah, ini yang akan menimbulkan semacam perdebatan karena dalam environment demokrasi itu menurut saya justru ini kan perkataan yang disampaikan oleh seorang calon presiden yang akan dilantik. Presiden terpilih. Presiden terpilih. Ya, belum dilantik kan ya. Presiden terpilih. Tentu dengan sistem presidensial sangat powerful Pak Prabowo nanti. Maka setiap kosakata yang keluar dari pernyataan Pak Prabowo, siapapun itu akan mempertimbangkan. Lah, khususnya apalagi kan ini dengan PDI Perjuangan dan dengan PKS belum ada pertemuan. Belum ada pertemuan. Sementara dengan koalisi partai-partai yang lain, dengan Nasdem, dengan juga PKB sudah dikunjungi PKB, Nasdem pertama kali. Lah tentu yang tidak berkomunikasi seperti itu bisa menerjemahkan ini diarahkan ke saya ya gitu kan. Bisa seperti itu gitu ya. Jadi maksud dan tujuan dari Pak Prabowo bisa dikaitkan dengan kayaknya persiapan apa yang akan dibangun nanti oleh Pak Prabowo. Kelihatannya Pak Prabowo ingin dalam membangun negara bangsa nanti itu pembangunan tidak ingin ada rintangan-rintangan yang berkaitan dengan mungkin gitu ya seolah-olah akan mengkritisi, mungkin lebih dari mengkritisi, ya, mengganggu tadi itu bukan mengkritisi. Jadi kalau Pak Prabowo lalu tidak bisa dikritisi, lalu disama sebangun dengan bahasa mengganggu, ini menurut saya sistem kita demokrasi loh. Jadi masih bisa dikritisi kalau kebijakan Pak Prabowo nanti itu tidak tepat, tidak proper kan gitu. Maka tentunya harus ada klarifikasi dari Pak Prabowo supaya tidak ada kesimpulan dari warga negara, dari publik luas ini dan publik akademis juga gitu. Jangan-jangan Pak Prabowo akan mengarahkan gitu ya pemerintahannya nanti itu tidak betul-betul ke sistem yang demokrasi kan itu. Jadi kekhawatirannya ya. Baik, Bung Ganir silakan diklarifikasi. Ya, pertama jelas kok dalam memaknai pernyataan Pak Prabowo itu harus melihat teksnya dan konteksnya. Nah, teksnya itu kan memang pilihan kata Pak Prabowo itu khas pilihan kata orang yang punya latar belakang militer. Dan itu tidak selalu bermakna negatif. Yang harus dipahami adalah mengganggu dalam pemaknaan Pak Prabowo dan beliau berulang kali juga menjelaskan kepada saya itu adalah konteks yang tadi pokoknya ini nak pakai nalar antagonis. Apapun yang lahir dari rival politik kita dalam hal ini misalnya nanti ada yang tidak di dalam pemerintahan dan yang di dalam pemerintahan itu salah. Yang ingin dibangun Pak Prabowo itu semangat gotong royong tadi, ada bangunan yang beliau sebut dialektika mutual understanding, di mana ada hal-hal yang prinsipil kita bisa bekerja sama, baik itu posisi kita berbeda maupun bersama-sama. Jadi misalnya kita Pak Prabowo ingin fokus pada swasembada pangan.
Nah, target ini harus kita bangun kesepahaman. Caranya bisa dikritik, tapi menuju jalan ke situ harus kemudian kita gotong royong. Misalnya Pak Prabowo ingin terus berkomitmen mendorong kemiskinan yang nol. Nah, goal itu harus kita bangun komitmen bersama-sama. Nah, nanti caranya ada yang berbeda, ada yang harus dikritik, monggo. Jadi kalau terkait dengan kritik, sikap adanya oposisi, Pak Prabowo sangat menghormati itu. Bahkan Mas Budiman coba perhatikan berbagai statement Pak Prabowo, bahkan langsung mengkritik kekurangan demokrasi kita. Misalnya Pak Prabowo menyebutkan demokrasi kita messy. Berantakan. Demokrasi kita costly. Demokrasi kita tiring, melelahkan. Itu 3 poin yang selalu disampaikan Pak Prabowo. Iya, dalam itu statement yang dalam maksud untuk mendorong perbaikan dan mendorong kualitas demokrasi kita supaya partisipasi publik itu kualitasnya semakin terbuka, kualitasnya semakin naik. Jadi kalau kemudian orang ini Pak Prabowo adalah ancaman demokrasi segala macam, saya pikir itu justru prejudice yang berbahaya. Kenapa begitu? Karena pilihan Pak Prabowo ketika berhenti dari militer itu adalah jalan politik demokrasi, dan semua track record beliau sebagai seorang demokrat yang ada di Partai Gerindra, maksud saya adalah seorang yang menjunjung tinggi demokrasi, itu ya tidak pernah tuh orang menghina beliau kemudian dipenjarakan. Tidak pernah tuh Pak Prabowo mengancam orang lain terkait misalnya karena mengkritik dan sebagainya. Beliau terbuka, sangat terbuka terkait. Baik, Bung Adian. Ya, apakah memang statement itu memang ditujukan kepada PDI Perjuangan? Nggak tahu, kita mah biasa dituduh Anda merasa itu nggak? PDI merasa itu nggak? PDI Perjuangan sering dituduh apapun, tapi yang jelas apapun tuduhan itu ketika PMK memutuskan kalah, kita nggak rusuh di MK gitu loh. Artinya tuduhan itu biarin aja. Nah, tapi begini Daniel, menurut gua jangan bicara lu bahwa Prabowo tidak begini, tidak begini. Nah itu gua bicara dulu begitu loh. Nah yang kayak begitu jangan dibuka. Karena gue juga punya sekian banyak cerita terkait itu. Ada pengakuan dia, kita amankan sekian aktivis, ada yang kembali, ada yang tidak. Nah jangan, jangan memancing gue membuka cerita sejarah lagi. Ketika lu bangun narasi seolah-olah dia sangat bersih, sangat ini. Nanti gue akan cerita, sejarahnya begini Daniel. Yang diculik masih ada yang hidup, ada yang tidak kembali. Dia akui, terbuka dan sebagainya. Dia tidak berhenti dan sukarela, dia diberhentikan. Nah jangan. Kita kembali ke topik. Nah, tadi apa sih? Ya, pertanyaan ditujukan pada PDI Perjuangan. Enggak masalah. Enggak masalah. Sekarang ini apa coba? Apa? Enggak, terkait itu sudah lalu. Iya, bukan, sudah selesai. Bukan masalah lalu tidak lalu, enggak, tapi kemudian lu bilang tidak pernah ada yang ditangkap. Dan jangan lupa Ibu Megawati itu pernah mengajak Pak Prabowo bersama-sama. Jadi Anda enggak kontekstual kalau bukan soal kontekstual tidak kontekstual, lu yang tidak kontekstual. Lu seolah-olah membangun sebuah narasi. Saya kontekstual saya itu ya sekarang. Sekarang komitmen Pak Prabowo bagaimana kemudian sekarang itu lu bilang Anda bisa maki-maki juga dia tidak pernah lakukan ini segala macam. Ada catatannya, ada putusannya dan sebagainya. Makanya gue bilang sama lu, sudah jangan lanjutkan. Kita kembali saja pada temanya tentang mengganggu ini. Pak Prabowo terhadap demokrasi hari ini terus dijaga beliau. Sampai dengan detik ini, sampai beliau nanti dilantik jadi presiden, komitmen Pak Prabowo terhadap demokrasi itu tetap tinggi. Jangan, nggak bisa lu berbicara tentang demokrasi itu dalam rentang waktu 1, 2, 3 minggu, 4 minggu, 5, 4, 5, 6 pernyataan. Tidak bisa. Bicara demokrasi, bicara rekam jejak. Ini berbedanya. Kembali ke laptop aja, Bung Dian. Ini berbedanya perspektif Pak Prabowo dengan Bung Adian. Dalam konteks Pak Prabowo mau berhenti membangun nalar politik kita pakai nalar politik antagonis. Yang kemudian Pak Prabowo itu mau melakukan cancel culture yang dibahas oleh Kompas. Jadi cancel culture itu tidak elok. Karena maka nanti kita akan temukan dalam sejarah Indonesia kita akan terus saling mengutuk. Rejimnya Ibu Megawati mengutuk rejim yang sebelumnya. Rejimnya Pak SBY mengutuk sebelumnya, kemudian sebelumnya akhirnya kita jadi rejim bangsa yang terkutuk karena terus saling mengutuk. Kita tidak pernah move on. Kita jadi membangun cancel culture. Ini bagi Pak Prabowo ini waktunya move ada putusan MK, lalu satu pilihan kalah, kemudian rusuh. Tidak ada yang rusuh kemarin. Jangan katanya mengutuk, lu saya kagak.
putusan MK lalu MD3 dirubah. Ada nggak sekarang? Nggak ada. Jadi jangan ajari kita tentang bagaimana berpolitik dengan baik dan benar. Oke, tapi yang gue sampaikan sama lu, jangan terlalu memoles ya sesuatu secara berlebihan. Oke. Karena memori kolektif rakyat juga punya ingatan yang panjang. Oke, baik. Mbak Lulu, gimana? Sebetulnya kalau bagi PKB ini dialamatkan kepada siapa sih? Jangan mengganggu, silahkan. Mudah-mudahan nggak ada alamat palsu. Nggak ada apa? Sehingga dicari. Jadi kita bukan mencari mau di alamat siapa. Saya kira gini loh. Kalau Pak Prabowo itu bukan presiden yang terpilih, saya kira kata-kata semacam itu memang biasa ya. Jadi bahkan di kalangan teman-teman kita itu suka bikin goyonan. Lu kalau nggak bisa bantu nggak usah ganggu deh. Tapi kan nggak punya efek dan punya dampak apapun gitu. Jadi karena Pak Prabowo ini adalah presiden terpilih yang konon kemarin itu didukung oleh 96 juta rakyat Indonesia, tentu kemudian ini punya dampak yang sangat serius gitu loh. Apakah kemudian ini memberikan sinyal yang akan bisa dengan mudah ditangkap oleh banyak pihak sebagai sebuah model di mana Pak Prabowo nanti ketika memimpin pemerintahan ini akan mengembangkan pola-pola komunikasi yang memang ya satu arah seperti itu. Jadi sifatnya satu kerjasama, satu gangguan. Kalau tadi Mas Daniel bilang ya bahwa ada nalar antagonistik yang itu sebenarnya ingin diputus gitu, tetapi memang pada saat yang lain Pak Prabowo juga mengembangkan itu dengan pernyataan ini gitu. Saya kira memiliki pengalaman pahit ya, atau kita lah sebagian besar rakyat Indonesia masih punya memori yang mungkin tidak terlalu menyenangkan di era Orde Baru, ketika bagaimana pemerintah Orde Baru pada waktu itu demi suksesnya pembangunan lalu kemudian meniadakan semua unsur-unsur di masyarakat untuk bersikap kritis terhadap pemerintah. Nah ini yang kemudian kita tidak ingin terulang, tapi bukan kemudian kita mencurigai, justru kita mau jaga nih presiden ini ke depan, jangan sampai kemudian ada yang diulang. Tafsirnya. Iya, nah apalagi kemudian bahaya. Beberapa waktu yang lalu, mohon maaf, ada juga menteri di kabinet Pak Jokowi yang kemudian bisa dengan sangat mudah melihat bahwa ada aktivis yang memberikan kritik terhadap investasi misalnya, tapi kemudian dianggap sebagai anasir gangguan dan kemudian itu juga berujung kepada kasus-kasus hukum. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian harus kita jaga bersama. Karena apa? Karena semangat gotong royong tadi. Kalau semangat gotong royong itu saya kira setiap entitas politik akan punya gestur yang bisa berbeda dan itu sah-sah saja gitu loh. Yang namanya partai politik berbeda kan bukan juga teroris. Ya, Oke, dulu baik, gini. Bung Adian. Ya, jadi pernyataan Prabowo memang memicu polemik, tapi apakah yang dimaksud dengan gangguan itu adalah mengkritik? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto